silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Fathul Manan, yang nanti tidak sebagai Cace, sedangkan teman saya Ibu Nani Haryanti selaku coach pada kegiatan siang kali ini. Perkenankan, kami melaksanakan praktik coaching. Pada sesi pertama ini saya selaku Cace dan Bu Nani Haryanti sebagai coach. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Manan. Apakah Bu Nani sekarang ada waktu untuk saya? Oh, alhamdulillah, ini kebetulan saya lagi santai nih Pak Manan. Mohon maaf Bu ya, mengganggu santainya Ibu. Bagaimana lagi, kita baru ada sesuatu yang harus saya curhatkan pada jenengan. Berkenankah enggak ya? Oh, dengan senang hati Pak Manan. Ini Pak Manan sepertinya lagi ada masalah ya Pak ya? Atau mungkin lagi ada yang difikirkan. Biasanya tuh Pak Manan tuh orangnya tuh semangat sekali. Mungkin saya bisa membantu Pak dengan senang hati mendengarkan curahan Pak Manan. Begini Bu, kemarin itu Ibu kelas sekolah masuk di kelas saya dan beliau mengecek administrasi kelas pembelajaran terutama, dan ternyata beliau menemukan beberapa belum ada, jadi saya ditegur seperti itu. Ya. Dengan kejadian itu apa sih yang membuat Pak Manan tuh sampai mendapat teguran dari Ibu Kepala Sekolah, Pak? Tentunya kesalahan saya juga sih, tidak melengkapi administrasi pembelajaran saya, karena beberapa hal yang harusnya bukan menjadikan suatu alasan seperti itu, Ibu. Kalau boleh tahu begitu Pak Manan ya, administrasi sebagai guru kelas kan belum lengkap Pak? Iya, itu pertama Ibu. Di situ makanya dari kejadian itu pun saya juga merasa salah juga karena tidak melengkapi tugas saya sebagai guru kelas, melengkapi administrasi terutama, karena ya tadi beberapa hal yang harus saya kerjakan seperti itu Bu. Oh iya. Oh begitu ya Pak ya. Menurut Pak Manan nih ya, apa yang menjadi penyebab Pak Manan belum bisa melengkapi administrasi sebagai guru kelas? Yang menjadi pokok itu ini Mbak, Bu Nani. Saya kan dipindah tugaskan dari SD Negeri Candi Sari 1 ke SD Negeri Harum 2. Di sini pun banyak tugas tambahan yang saya terima, seperti yang ada di SD Candi Sari 1. Karena terlalu sibuk mungkin ya, meskipun itu tidak jadi alasan ya. Itu kelemahan saya juga, lalai, iya. Sehingga yang seharusnya saya kerjakan tidak saya lengkapi juga, dan parahnya lagi file-file yang saya punya, meskipun di sana juga di kelas 6, di sini juga kelas 6 juga, file tersebut pada hilang karena
setelah saya tanya sama teman-teman yang di sana, laptop yang dulu saya gunakan sudah diinstal ulang tanpa ada backup data dari teman tersebut. Jadi file-file yang saya kerjakan pun hilang musnah. Di lain sisi juga selain guru kelas, saya pun juga dapat tugas tambahan di sini. Dipercaya untuk membantu pelaporan itu yang bantuan operasional satuan pendidikan itu dah. Selain juga alhamdulillah dapat tugas tambahan juga, harus membackup kerja tim di tingkat kecamatan untuk pelaporan BOS, sehingga pun banyak waktu yang tersita pada kegiatan itu. Ditambah juga kemarin ada pesta siaga, Mbak ya, Bu ya. Iya. Ada pesta siaga, kita pun harus fokus di situ. Jadi kesempatan yang seharusnya untuk melengkapi administrasi pun juga tersita waktunya. Seperti itu, Ibu. Oh iya, begitu ya Pak Manan ya. Lalu apa yang akan Pak Manan lakukan untuk memperbaiki hal ini, Pak? Ya tentu saja saya selaku guru memperbaiki administrasi yang seperti kepala sekolah yang inginkan. Terlebih dari tugas-tugas yang lain yang seharusnya saya kerjakan juga, seperti itu, Mbak. Oh begitu ya Pak Manan ya. Selain itu apalagi Pak, misalnya ini kan Pak Manan kan sibuk sekali ya sepertinya nggih. Alhamdulillah nggih. Lalu apalagi Pak kira-kira yang akan membuat Pak Manan ini bisa melaksanakan administrasi dengan baik gitu Pak? Hal pertama seharusnya ya itu membagi beberapa tugas mungkin. Beberapa tugas karena banyaknya tugas ditambah sekarang kita jadi itu calon guru penggerak juga. Satu itu membagi tugas. Yang kedua mungkin pada saat ini pun saya harus pandai-pandai itu skala prioritas untuk membagi waktu, tenaga, juga pikiran, sehingga administrasi yang diminta kepala sekolah itu terlaksana dan tercukupi, seperti itu. Oh iya ya Pak ya. Menurut Pak Manan nih ya Pak, selain itu ada strategi lain atau solusi enggak yang akan Pak Manan lakukan gitu untuk memperbaiki segala tugas Pak Manan, tugas tambahan yang begitu banyaknya begitu Pak? Yang pertama tentu saya selaku individu minta maaf sama kepala sekolah yang di sini selaku manajerial atau pimpinan di sini, karena beliau kan juga bertanggung jawab kepada guru-guru yang lain, pertama itu, dan juga mencoba untuk berjanji pada diri saya selaku guru dan kepala sekolah sebagai penanggung jawab untuk tidak mengulangi keteledoran yang saya lakukan, terutama di bidang administrasi guru di kelas. Meski keterlambatan karena banyaknya tugas tambahan juga sih, Bu, seperti itu Bu Nina.
Wah, mantap sekali tuh ya Pak Manan ya, strategi yang dilakukan agar bisa melaksanakan tugas yang baik ya Pak Manan ya. Selain selain itu apa lagi Pak Manan? Agar pembelajarannya Pak Manan itu berjalan lancar, menurut Pak Manan itu apa nggih? Eh, Selain itu Kak juga gini Bu Nina, makanya kan saya mengganggu waktu jenengan selaku teman sejawat di CGP. Selain meskipun di sini ada, tapi kan juga kita harus juga meminta waktu teman yang lain, terlebih mungkin Bu Nani memiliki itu kiat-kiat khusus atau berbagi praktik untuk saya, sehingga menjadikan pencerahan untuk saya ke depannya, karena banyaknya kegiatan dan pun saya tahu Mbak Bu Nani pun kan juga itu tugas tambahnya di bidang aset. Betul Pak Manan. Kan? Bisa nggak ya saya diberikan praktik baiknya membagi waktu jenengan dengan porsi-porsi sebagai guru kelas, terutama melengkapi di administrasi Bu Nani. Menurut saya Pak Manan ini sudah sangat baik, sudah sangat bagus dalam menemukan kiat itu. Tadi kan Pak Manan sudah bilang ya bahwa prioritas utama yang diselesaikan terlebih dahulu. Pak Manan, kira-kira penyelesaian kaitannya dengan teguran dari ibu kepala sekolah itu apa yang akan Pak Manan lakukan nggih selain meminta maaf tadi? Ya yang paling dekat itu ya kita nanti itu mencoba mencari file-file yang masih ada di flash disk mungkin, tapi yang paling dekat meminta masukan dan pencerahan dari teman sejawat, baik di sekolah ataupun teman-teman sejawat di sekolah yang lain, seperti itu Bu Nina. Bagus sekali Pak Manan ya, itu permasalahan yang sudah Pak Manan temukan gitu. Lalu Pak Manan begini, kira-kira hal itu akan dilakukan sama Pak Manan tuh kapan gitu Pak? Ya secepatnya sih Bu Nani, secepatnya karena itu juga merupakan tugas saya sebagai guru, dan saya juga harus mempertanggungjawabkan kinerja saya pada pimpinan, karena beliau juga merupakan mentor juga sebagai penanggung jawab juga di sekolahan. Jadi dalam waktu dekat ini saya akan mencoba menyelesaikan dulu tugas-tugas tambahan yang di deadline, karena pada saat ini pun masih dalam kegiatan itu des BOSP kemarin di Dikbud. Ini pun pasca itu otomatis kita sebagai tim juga harus siap. Setelah itu nanti saya akan mencoba step by step untuk menyelesaikan apa yang menjadi teguran dari kepala sekolah kemarin. Wah, bagus sekali Pak Manan. Saya sebagai rekan sejawat itu sangat mendukung langkah-langkah dan tanggung jawab yang Pak Manan ambil. Semoga ya ini ya Pak Manan itu selalu diberikan kesehatan dan semua yang Pak Manan kerjakan dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan. Pak Manan kalau tidak keberatan,
Pak Manan setelah ngobrol-ngobrol dengan saya ini bagaimana Pak perasaannya sekarang? Ya plong sih Bu Nani, plong karena ada teman sejawat yang dapat menerima keluh kesah meskipun itu merupakan masalah saya sendiri gitu ya. Terima kasih diucapkan karena di sela-sela santai Bu Nani memberikan kesempatan saya untuk berkeluh kesah pada siang kali ini, dan tentunya merupakan suatu kebahagiaan untuk saya sih. Jadi bisa bercakap dan berkeluh kesah tentang yang saya alami pada saat ini. Gitu Bu Nani. Baik Pak Manan, saya tuh yakin sekali bahwa Pak Manan itu pasti mampu melaksanakan tugas ini dengan sangat baik. Good luck ya Pak Manan ya. Semoga Pak Manan itu selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas utama sebagai guru maupun dapat melaksanakan tugas tambahan yang begitu luar biasa banyaknya di sela-sela Pak Manan mengajar. Terima kasih Bu Nani atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat semuanya ya Pak Manan ya. Semangat dan terus sukses selalu buat Pak Manan. Terima kasih Mbak Bu Nani. Demikian praktik coaching yang kami lakukan di sesi 1. Untuk selanjutnya pada sesi kedua kami persilahkan pada teman saya Mbak Ibu Nani Haryanti dari SD Menur untuk melakukan praktik coaching. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri pada kesempatan coaching hari ini. Nama saya adalah Nani Haryanti. Di sini saya berperan sebagai coach. Kemudian rekan sejawat saya namanya Bapak Fathul Manan yang akan berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Manan. Waalaikumsalam Bu Nani. Alhamdulillah ini saya sedang tidak sibuk. Ada apakah kok sempat nongol? Bisa dibantu? Alhamdulillah ya, kebetulan sekali hari ini Pak Manan sedang tidak sibuk, Pak Manan sedang santai. Sebenarnya begini Pak, saya ini sedang memikirkan sesuatu Pak mengenai murid saya di kelas 5, mengenai cara mengajar saya, begitu Pak Manan. Apa dengan kelas 5-nya? Mungkin nanti bisa dibantu. Ada apakah? Begini Pak, sebenarnya tuh saya mau sharing ya Pak tentang masalah saya. Apakah Pak Manan bersedia mendengarkannya? Dengan senang hati kalau memang seperti itu. Silakan Mbak Bu Nani. Baik, begini Pak Manan, mengenai pembelajaran di kelas 5 yang saya ajar ya Pak ya. Di kelas 5 saya itu Pak, banyak yang hasil nilai ujiannya itu di bawah KKM. Hampir 75% itu anak-anak itu nilainya di bawah KKM Pak. Di kelas 5 Bu Nani? Seperti itu? Iya, di kelas yang saya ajar Pak. Padahal saya merasa saya sudah semaksimal mungkin untuk memberikan pembelajaran, tapi masih ada siswa yang belum paham dan nilainya itu di bawah KKM, begitu Pak Manan. Gitu ya. Kira-kira yang membuat anak-anak
kok nilainya menjadi rendah, apalagi di bawah KKM? Menurut Bu Nani karena apa juga? Menurut saya itu Pak ya, siswa itu sepertinya malas belajar gitu loh Pak. Jadi mereka itu kurang antusias. Kemudian kalau pembelajaran itu anak-anak tuh sering ramai sendiri begitu Pak. Kalau ditegur mereka juga tetap ramai begitu Pak Manan. Jadi saya tuh bingung sekali menghadapi murid-murid saya itu Pak. Oh gitu. Kira-kira anak-anak tertarik nggak dengan pembelajaran yang Bu Nani sampaikan di kelas 5? Kalau saya lihat murid-murid saya sepertinya itu ada beberapa yang kurang antusias gitu Pak ketika saya melaksanakan pembelajaran. Mereka itu seperti asik sendiri begitu Pak. Jadi motivasi anak kelas 5 berkurang seperti itu? Iya begitu Pak. Mereka sepertinya tuh motivasinya tuh kurang begitu Pak. Biasanya Bu Nani menggunakan media apa juga? Saya pakai itu Pak, buku modul yang sudah disediakan sama Pak Kabupaten itu loh Pak. Kemudian saya juga mengajar mencatat materi pelajaran di papan tulis. Kemudian saya juga sudah mengajar dengan melibatkan anak. Tapi sepertinya tuh anak kurang tertarik begitu Pak. Nah, jadi medianya dari modul dan mencatat seperti itu ya? Betul Pak, jadi saya hanya memanfaatkan modul ajar, kemudian ada juga LKS dan mencatat begitu Pak. Karena saya rasa itu media di tempat saya perasaannya itu terbatas gitu Pak. Bu Nani sudah mencoba menggunakan metode pembelajaran yang lain mungkin selain menggunakan media? Kalau itu paling saya mengajak siswa untuk berdiskusi Pak. Gitu ya? Diskusi, kemudian membuat kelompok begitu Pak. Berarti ya kalau boleh saya simpulkan sih anak-anak kelas 5 yang dengan ajar nilai rendah banyak di bawah KKM karena ketika diajar kurang antusias sih, kayaknya seperti itu Mbak Bu Nani. Iya Pak, betul sekali yang Bapak bilang. Menurut Bu Nani kira-kira ada nggak cara lain agar anak kelas 5 lebih antusias, lebih tertarik dari sebelumnya dengan menggunakan metode atau media yang lain untuk ikut pelajaran? Kira-kira apa ya Pak ya? Nah, kalau misalnya saya memanfaatkan proyektor itu bagaimana ya Pak? Ada proyektor? Ada sih Pak, tapi tidak tiap kelas. Jadi di sekolah saya hanya ada 2 proyektor Pak. Jadi kalau misalnya mau menggunakan ya saling bergantian begitu Pak. Nah, coba digunakan. Mungkin menambah antusias dan motivasi anak-anak kelas 5 dalam belajar. Coba Pak itu dilaksanakan juga. Oh iya ya Pak ya. Boleh juga Pak, kalau misalnya nih Pak saya menggunakan bahan seperti PPT maupun video itu menurut Pak Manan bagaimana? Izin praktik baik ya. Kalau di saya di kelas saya mencoba pakai yang seperti itu. Ternyata memang anak-anak antusias seperti itu Bu Nani. Dicoba saja. Jangan juga memikirkan hal-hal lain, mungkin hal-hal lain yang bisa Bu Nani lakukan untuk menambah antusias anak kelas 5 belajar sehingga prestasi mereka tidak di bawah KKM. Coba. Kalau hal yang lain, mungkin selama ini saya bisa memanfaatkan lingkungan yang ada ya Pak ya. Kemudian kemarin sih kegiatan yang
kalau misalnya membuat kegiatan membatik dengan memanfaatkan ekoprint, kemudian apalagi ya, memanfaatkan alam untuk belajar secara konkret, itu kira-kira bagus nggak ya Pak Manan? Seperti itu ya Pak Manan. Apakah menurut Pak Manan nanti siswa itu akan terlibat secara aktif? Apakah nanti akan antusias ya Pak ya? Mantap, mantap itu. Dicoba kira-kira yang menjadi pemikiran Bu Nani itu dirancang dulu, terus juga meminta atau meminta saran dari tukang sejawat mungkin yang lebih dekat dengan Ibu Nani di situ. Pak Manan, ini saya juga sempat berpikiran ya Pak, karena saya sudah melihat-lihat di YouTube gitu. Menurut Pak Manan, kalau saya memanfaatkan media word wall, quizzes, kemudian games yang lain, itu bagus nggak ya Pak untuk menarik antusias siswa? Nah, ini izin praktik baik juga. Alhamdulillah di sekolah sini, SD saya, teman-teman juga mulai menggunakan itu word wall sama quizzes. Mungkin itu nanti bisa menjadikan acuan jenengan juga kan, karena mungkin praktik baik di sini bisa jenengan terapkan, di ATM kan. Nah, menurut Bu Nani, dari pemikiran Bu Nani tersebut, kapan coba mau dilaksanakan? Kapan ya Pak? Untuk kedepannya secepatnya saya akan laksanakan ya Pak. Nanti saya akan menggunakan proyektor, kemudian nanti saya akan menampilkan mengenai video pembelajaran maupun media PowerPoint tentang materi yang sedang saya ajar begitu Pak. Dan saya akan segera mungkin juga dalam pembelajaran akan menyelipkan ice breaking Pak, biar ketika pembelajaran itu anak-anak itu tidak monoton gitu Pak, tidak bosan ketika melaksanakan pembelajaran di kelas saya begitu Pak. Nah, bagus itu Bu Nani. Bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Sebenarnya Bu Nani bisa. Nah, itu perlu juga dicoba seperti Bu Nani rancang tadi. Terus, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Nani lakukan untuk selanjutnya? Mungkin ya Pak, mulai besok saya akan menyiapkan materi-materi saya dalam bentuk media PowerPoint, kemudian saya akan menampilkan materi saya dalam berupa Canva yang banyak mengadopsi gambar-gambar yang menarik peserta didik, tampilan dari Canva yang begitu menarik. Jadi nanti anak-anak itu diharapkan tidak monoton ketika pembelajaran saya tadinya yang hanya mendengarkan. Selain itu juga saya akan menggunakan ice breaking Pak. Jadi nanti saya akan menyelipkan ice breaking di sela-sela pembelajaran, baik itu di awal pembelajaran maupun di akhir pembelajaran. Kemudian juga saya akan menggunakan media word wall Pak, media word wall, karena kan anak-anak zaman sekarang itu kan sangat senang sekali dengan games ya Pak. Jadi kan word wall dan quizzes ini kan suatu penyampaian materi yang saya kemas dalam bentuk word wall. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, nanti saya akan menyiapkan terlebih dahulu mengenai soal-soal itu. Saya akan tulis dalam word wall, kemudian nanti siswa akan maju ke depan, lalu mereka akan menempelkan tangan mereka di soal tersebut, nanti akan muncul soal. Jadi sehingga diharapkan lagi anak-anak itu akan antusias, nilai-nilai KKM di kelas saya juga akan lebih meningkat begitu Pak. Saya yakin Bu Nani bisa melakukannya. Good luck Bu Nani. Wah, terima kasih banyak Pak Manan, terima kasih banyak atas supportnya, atas semangatnya. Iya. Nah, Pak Manan ya Pak. Sekarang gimana perasaan Bu Nani sekarang? Alhamdulillah ini Pak, rasanya tuh sudah plong gitu ya Pak, sudah lega karena permasalahan itu ada solusinya. Dari tadi kan saya sangat bingung sekali nih Pak, kok nilai anak
didik saya di kelas 5 itu kok di bawah KKM, padahal saya juga sepertinya sudah mengajar dengan baik. Namun setelah saya sharing pengalaman dengan Pak Manan yang lebih senior dari saya sadar ternyata saya ini kurang gitu Pak dalam menggunakan media. Kemudian saya juga merasa sangat kurang dalam menggunakan metode. Selama ini metode yang saya gunakan itu masih berpusat pada saya. Jadi saya belum banyak melibatkan peserta didik. Jadi peserta didik ini mungkin mereka itu hanya menerima materi secara abstrak. Jadi kan anak-anak kan tidak terlibat langsung gitu. Terima kasih banyak Pak Manan. Jadi saya sekarang ini bisa lega gitu. Saya bisa menemukan solusi dari masalah saya begitu Pak. Ya, alhamdulillah ya Mbak Bunani ya. Bisa mencari solusi apa yang menjadi ganjalan sehingga nanti KKM dari anak-anak bisa meningkat. Ya, alhamdulillah Pak Manan. Saya pokoknya mengucapkan terima kasih banyak sama Pak Manan sudah membantu permasalahan ini. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi ya Pak Manan. Kemudian bisa lebih memanfaatkan pembelajaran lagi. Anak-anak juga semakin meningkat. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Manan. Iya Bu Nani, sama-sama. Semangat, sukses. Terima kasih atas supportnya Pak Manan. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya Pak Manan ketika Pak Manan sedang santai. Padahal saya tahu Pak Manan ini banyak sekali kesibukannya. Selain mengajar, Pak Manan juga mendapatkan tugas tambahan yang begitu banyak. Tapi Pak Manan bersedia mendengarkan dengan baik mengenai permasalahan yang saya hadapi di kelas 5 ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak Manan. Ya, sama-sama Bu Nani, sukses. Demikian adalah kesempatan saya dengan Pak Manan ketika melakukan coaching. Saya Nani Haryanti sebagai coach, kemudian Pak Fathul Manan sebagai coach mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pantun dari kami kelompok 2, yaitu kelompok Pak Fathul Manan dan Ibu Nani. Pantunnya adalah kalau ada jarum yang patah, tolong jangan dimasukkan ke dalam peti. Cakep. Ya, kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati, yang menyakiti hati, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.